Yeah, Zoom Tim's gonna go. pressing forward. And this is over. Look at the stop. Tony Harrison interrupts him. Tim Siu marah luar biasa karena Jermell Charlo yang merupakan raja tak terbantahkan 154 enggan dicopot gelar WBO-nya di divisi itu karena memutuskan naik kelas melawan superstar Meksiko Canelo Alvarez. Sahabat tinju dunia, penantang wajib WBO 154 Tim Siu bereaksi keras pada hari ini karena mendengar bahwa juara tak terbantahkan saat ini di 154 Jermell Charlo yang mengeluh tentang rencana organisasi tinju dunia WBO yang akan mencabut gelar 154-nya karena dia bentrok di kelas lain, yaitu untuk menantang Canelo Alvarez dalam kejuaraan kelas menengah super yang tak terbantahkan pada 30 September nanti. Jermell Charlo yang hanya menelan satu kekalahan dari 35 pertarungannya naik 2 divisi untuk mendapatkan bayaran besar melawan superstar Meksiko Canelo Alvarez, dan dia ingin bahwa organisasi tinju dunia membekukan gelar WBO-nya di 154 saat dia sedang bertarung. Kekesalan Jermell dengan langkah WBO itu tentu sangat mengejutkan publik karena dia telah mempertahankan gelar itu selama setahun penuh sejak dia berhasil merebut gelar itu pada 15 bulan yang lalu saat menghentikan juara Brian Castano pada ronde ke-10 di bulan Mei 2022. Jermell Charlo seharusnya mempertahankan gelar WBO-nya melawan penantang wajib Siu yang tak terkalahkan, tetapi dia diberi waktu untuk memulihkan diri setelah mengalami cedera tangan kirinya. Akan tetapi sekarang setelah tangan Jermell Charlo sembuh, justru dia malah naik ke kelas 168 untuk mengambil kesempatan emas menghadapi Canelo. WBO tampaknya bersikap lunak terhadap Jermell ini dengan mengizinkannya merawat lukanya selama setahun tanpa mempertahankan sabuk gelarnya dari Siu. Namun waktu itu akan berakhir pada 30 September nanti dan Jermell tidak lagi menjadi juara tak terbantahkan di 154. Jika Jermell Charlo menginginkan kesempatan untuk memenangkan kembali sabuk WBO-nya, maka dia harus kembali ke 154 untuk menghadapi Tim Siu untuk memperebutkan sabuk tersebut. Namun, kecil kemungkinan Jermell akan memilih menghadapi Tim Siu karena saat kembali ke 154, kemungkinan besar dia akan menghadapi Terence Bud Crawford. Hal itu akan menjadi sebuah bayaran besar bagi Jermell Charlo, dan tentu saja kemungkinan besar dia tidak mau mengambil resiko kehilangan uang itu dengan menghadapi petinju berbahaya seperti Tim Siu. Kurang ajar. 1,5 tahun saya seharusnya melawannya, dan kemudian dia memiliki tenggat waktu. Aturan tetaplah aturan, kata Tim Siu kepada media saat bereaksi bahwa Jermell Charlo mengeluh tentang rencana WBO untuk mencabut gelar 154 setelah ia memasuki ring untuk menantang Canelo dalam kejuaraan tak terbantahkan. Jermell kemungkinan besar berharap untuk menerima perlakuan luar biasa, yaitu pembentakan karpet merah dari WBO seperti yang diterima saudara kembarnya Jermell Charlo dari WBC, di mana organisasi itu mengizinkannya untuk mempertahankan gelar WBC-nya di 160 selama 2 tahun penuh tanpa bertarung. Banyak penggemar tinju percaya bahwa Jermell seharusnya dilucuti gelarnya itu saat dia gagal mempertahankan gelar melawan kewajibannya. Tapi faktanya bahwa dia diizinkan untuk mempertahankan sabuknya itu tanpa membuat satupun pertahanan dalam 25 bulan, sehingga membuat badan sanksi tinju tersebut seperti organisasi abal-abal. Harus ada keadilan. Anda tidak bisa mempertahankan divisi ini begitu saja. Anda tahu itu salah. Jika Jermell Charlo menginginkan sabuk itu, yaitu WBO 154-nya kembali, maka bawalah 3 sabuk lainnya, karena saya ingin keempatnya 100%, kata Tim Siu saat ditanya apakah dia masih berniat melawan Jermell saat dia kembali ke divisi 154. Ya, hampir dapat dipastikan bahwa Tim Siu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melawan Jermell Charlo sampai dia selesai melawan Bud Crawford, karena ketika dia kembali ke divisi 154 dan pada saat itu keinginan untuk melihat duel tersebut tentu saja akan berkurang. Dengan asumsi Jermell Charlo kalah dari Canelo ataupun Crawford, maka tidak ada gunanya lagi bagi Tim Siu untuk melawannya. Pertarungan yang ingin dilihat oleh penggemar tinju pada saat ini adalah antara Crawford versus Siu, karena karir Jermell pada dasarnya kemungkinan besar akan segera berakhir.
dia sudah berbicara untuk kembali turun, artinya dia sudah tahu bahwa dia akan kalah dari Canelo. Sekarang, selamanya dalam buku sejarah, Tim Tszyu akan ditulis selamanya seiring berjalannya waktu. Jadi, menurut saya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi saya bersemangat dengan apa yang ada di depan dan apa yang akan terjadi. Ini menarik, kata Tim Tszyu tentang pengangkatannya menjadi juara penuh 154 WBO pada 30 September. Diangkat menjadi juara WBO 154 tentu bukanlah cara yang tepat bagi Tszyu untuk meraih sabuk itu, dan dia tidak akan dipandang sebagai juara sejati sampai dia berhasil mengalahkan Crawford atau mungkin Jermell jika dia tidak dikalahkan dalam pertarungannya berturut-turut oleh Canelo ataupun Bud Crawford. Publik tinju akan menyebut Tim Tszyu sebagai juara di atas kertas saja sampai dia berhasil mengalahkan kedua petarung itu. Pertarungan Brian Mendoza sangat menarik minat saya karena kami adalah dua pria di divisi kelas welter super selain Jermell Charlo yang tidak bertarung dan naik ke dua divisi di atasnya. Kami adalah dua lainnya di atas, kata Tim Tszyu tentang minatnya untuk melawan juara WBC 154 Brian Mendoza. Brian Mendoza telah meraih kemenangan KO pada ronde ke-7 atas lawannya Sebastian Fundora yang sebelumnya tak terkalahkan pada bulan April kemarin, dan sebelum itu dia juga berhasil menghentikan mantan juara 154 Jason Rosario pada ronde kelima di tahun kemarin. Dominican Republic. Jika Tim Tszyu bisa mengalahkan Brian Mendoza, maka itu akan menjadi kemenangan besar dan menambah gelar sementara WBC ke dalam koleksinya. Mendoza perlu khawatir tentang apa yang akan saya bawa. Ini adalah pertarungan untuk keinginan satu sama lain dan siapa yang akan merebut keinginan itu terlebih dahulu, kata Tszyu tentang Mendoza. Sahabat tinju dunia, menarik memang mengikuti divisi 154 kali ini, sebab semua gelar kini berada di tangan Jermell Charlo sebagai juara tak terbantahkan. Sementara dia sendiri justru memutuskan naik kelas ke 168 padahal lawan wajibnya sudah menanti. Jadi wajar saja jika petarung asal Australia Tim Tszyu itu sekarang mencak-mencak karena tiada kejelasan dari Jermell Charlo. Bahkan organisasi tinju WBO pun tidak ada berbuat apapun. Bagaimanakah akhirnya nanti? Ya, kita tunggu saja.